Malam ini, jika kamu sedang mendengarkan ini sambil menyelesaikan cucian yang tak kunjung habis, atau sambil memandangi langit malam dari balik jendela kecil rumahmu, aku cuma ingin bilang, aku tahu kamu lelah. Kamu mungkin tidak pernah benar-benar mengatakannya. Tapi dari caramu menarik napas dalam, dari caramu diam saat semuanya ribut, dari caramu menangis diam-diam di kamar mandi, aku tahu kamu sedang menahan banyak hal. Iya, kamu seorang istri yang katanya sudah seharusnya kuat, yang katanya sudah biasa begitu. Tapi tidak semua luka bisa terbiasa. Tidak semua lelah bisa dianggap wajar. Kamu bangun paling pagi, kadang belum tidur walau malam sudah larut. Memikirkan makan besok, memikirkan tagihan, memikirkan bagaimana menjaga semuanya tetap utuh. Kamu masak, bersih-bersih, urus anak, urus rumah, urus suami, urus segalanya. Dan entah sejak kapan, kamu lupa mengurus dirimu sendiri. Ada kalanya kamu ingin istirahat sejenak, tapi begitu kamu duduk, ada suara dalam kepalamu yang bilang, masih banyak yang belum selesai. Ada kalanya kamu ingin bercerita, tapi yang mendengarkan cuma tembok atau dinding kamar yang dingin. Dan ironisnya, kadang kamu lebih merasa sendiri setelah menjadi istri dibanding saat kamu belum menikah dulu. Kamu ada, tapi tak dilihat. Kamu bicara, tapi tak didengar. Kamu capek, tapi dianggap rewel. Apakah aku masih berarti kalau aku berhenti melayani semua ini? Kalau aku tidak kuat hari ini, apa masih ada yang mengerti aku? Kenapa semuanya tergantung padaku? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar dalam hati, tapi kamu simpan sendiri. Karena kamu tahu, kalau kamu berhenti, semuanya bisa berantakan. Kadang kamu benci jadi istri, tapi kamu juga tahu, kamu mencintai keluargamu. Kamu hanya ingin dicintai juga tanpa harus terus berguna. Kamu ingin sesekali dipeluk karena kamu manusia, bukan hanya karena kamu masakannya enak, rumahnya bersih, anaknya nurut. Kamu ingin didengar, bukan dinasehati. Dipahami, bukan disuruh bersabar lagi dan lagi. Kamu pernah punya impian, tapi sekarang yang kamu kejar hanyalah waktu tidur yang cukup. Kamu dulu ceria, sekarang kamu hanya tertawa agar rumah tidak terasa sunyi. Kamu pernah punya ruang untuk dirimu sendiri, sekarang semua ruangmu dipenuhi oleh tanggung jawab yang tak pernah selesai. Dan yang paling menyakitkan, kadang kamu merasa bukan lagi dirimu sendiri, seolah pernikahan mengubahmu jadi fungsi, bukan pribadi. Dan dalam kesibukan itu, kamu hilang, perlahan, diam-diam. Karena tak semua istri bisa hanya tinggal di rumah dan fokus pada keluarga. Beberapa dari mereka harus bangun lebih pagi dari siapapun di rumahnya, menyiapkan sarapan, memastikan semua siap, lalu bergegas keluar rumah. Bukan untuk bersantai, tapi untuk bekerja. Iya, bekerja. Menjadi karyawan dari sebuah sistem sambil tetap menjadi istri dan ibu dari rumah kecilnya. Menghadapi tekanan dari dua dunia yang sama-sama menuntut, tapi kadang tak pernah memberi cukup ruang untuk bernapas. Pagi hari ia adalah seorang profesional, berpenampilan rapi, membawa senyum ramah, dan menyembunyikan lelahnya. Tapi malam hari ia berubah menjadi penjaga rumah, juru masak, pendengar curhat suami, dan pengasuh anak-anak yang belum paham betapa ibunya sudah habis-habisan hari itu. Dan yang paling menyesakkan, seringkali tak ada satupun yang benar-benar bertanya, "Bunda capek enggak hari ini?" Tak ada jeda untuk benar-benar rebah, karena kalau bukan dia yang bergerak, rumahnya bisa berantakan. Kalau bukan dia yang mengurus, tak ada yang bisa menggantikan. Ia terbiasa menunda letih, membungkam perih, menyembunyikan tangis di sela-sela suara wajan dan cucian. Dan ironisnya, ia pun kerap merasa bersalah saat mulai merasa lelah. Padahal ia cuma manusia, bukan mesin, bukan superwoman.
Untukmu yang hari ini hampir tak kuat, yang sering menahan tangis di kamar mandi karena tak ingin anak-anak melihat air mata itu, yang mungkin malam ini tetap menyetrika seragam sekolah meski tubuhmu nyaris roboh. Aku ingin kamu tahu, lelahmu bukan hal kecil. Apa yang kamu lakukan, bahkan ketika terasa tak terlihat, tidak sia-sia. Kamu sedang membangun rumah, bukan sekadar bangunan dari bata, tapi tempat penuh kasih yang bertahan karena hatimu yang kuat. Dan kamu tidak sendiri. Ada banyak perempuan yang juga seperti kamu, merasa lelah tapi tetap berjalan, merasa ingin menyerah tapi tetap memilih bertahan. Karena mereka tahu, cinta bukan hanya tentang kata-kata, tapi tentang bagaimana mereka hadir, bahkan ketika tubuh sudah ingin rebah. Dan kamu adalah definisi dari cinta itu sendiri. Kalau hari ini tak ada yang memelukmu, biarkan kata-kata ini yang menjadi pelukannya. Kamu berhak lelah, kamu boleh berhenti sebentar. Menangis bukan berarti kamu lemah, justru itu tanda bahwa kamu terlalu kuat selama ini. Untukmu, istri yang mungkin sedang mendengarkan ini di tengah malam, dengan headphone di telinga sambil mencuci piring atau melipat pakaian, aku ingin kamu berhenti sejenak, tarik napas perlahan, dan ucapkan dalam hati, aku juga pantas dicintai meski sedang lelah. Aku juga layak dihargai walau kadang tak terlihat. Semoga kamu selalu ingat bahwa nilaimu tidak ditentukan oleh seberapa banyak pekerjaan rumah yang selesai, tapi oleh seberapa besar cintamu tetap mengalir meski dunia sering lupa bahwa kamu juga butuh ruang untuk istirahat. Kamu sudah cukup baik, bahkan lebih dari cukup. Terima kasih karena masih bertahan. Terima kasih karena tetap memilih cinta, meski dunia kadang memberimu lelah. Dan jika nanti kamu kembali merasa sesak, merasa sendirian dalam peran yang begitu berat ini, kamu boleh datang lagi ke suara ini. Putar ulang kapanpun kamu butuh. Aku akan tetap ada di sini, mengingatkanmu bahwa kamu berharga, bahwa kamu dilihat, bahwa kamu tak sendiri. Kadang, suara sederhana bisa jadi pelukan yang tak terlihat. Dan jika kamu masih ingin mendengarkan suara ini, putarlah kembali videonya. Aku akan tetap bicara padamu dengan cinta yang sama.